Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan sesi ini kita akan melakukan pemaparan mengenai materi mingguan terlebih dahulu dalam bentuk slide presentasi yang akan dilanjutkan nanti dengan melakukan dialog pada forum diskusi dan tugas-tugas yang ada di tugas 3, setiap jawaban atau sanggahan itu nanti akan diberikan nilai oleh tutor. Pada sesi ini kita akan membahas materi tentang sistem hukum dan sistem politik. Yang pertama, sistem hukum. Sistem hukum itu terdapat dua paham. Ada sistem hukum dalam arti sempit. Sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terbatas hanya dalam arti material atau substansi hukum. Kemudian yang kedua, ada sistem hukum dalam arti luas. Sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai komponen. Ada beberapa pendapat ahli terkait dengan sistem hukum. Yang pertama ada Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman ini menyebutkan bahwa sistem hukum itu meliputi komponen-komponen. Yang pertama ada komponen struktur hukum, yang kedua ada komponen substansial hukum, dan yang ketiga ada komponen budaya atau budaya hukum masyarakat. Macam-macam daripada sistem hukum itu ada 5. Ada sistem hukum Eropa kontinental atau sering disebut sebagai civil law. Yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon. Ini sering diberlakukan di negara Amerika. Kemudian yang ketiga ada sistem hukum adat. Yang keempat ada sistem hukum Islam. Dan yang kelima ada sistem hukum sosialis. Kegiatan belajar yang kedua yaitu politik hukum. Politik hukum itu secara etimologis, istilah politik hukum terjemahan dari istilah hukum Belanda, yaitu rechtspolitik, yang merupakan bentukan dari dua kata recht dan politik. Politik atau politiek dalam bahasa Belanda. Kemudian kalau di dalam bahasa Inggris itu namanya polisi. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai siyasah atau asyasah. Ada beberapa pendapat terkait dengan politik, ya, politik hukum. Yang pertama pendapat dari Bellerophon yang mendefinisikan bahwa politik hukum itu bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku atau ius constitutum yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat atau ius constituendum. Kemudian ada pendapat dari Hartono Hadisuprapto yang mengatakan bahwa politik hukum merupakan suatu kebijaksanaan atau disebut juga dengan bahasa asing itu polisi dari penguasa negara Republik Indonesia mengenai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Ada pendapat ahli dari Mokhtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa politik hukum itu kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum itu sendiri. Kemudian ada pendapat dari Tuku Muhammad Radi yang mengatakan bahwa politik hukum itu sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah kemana sih hukum itu hendak diperkembangkan. Ada pendapatnya dari Fatma Wahyono, ya,
hukum itu, politik hukum itu merupakan kebijakan dasar. Dari kebijakan dasar itu yang menentukan arah, yang menentukan bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Pendapat Sudarto hampir sama, bahwa mengatakan politik hukum itu sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang nantinya akan diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, yang terakhir ada pendapatnya dari Sacipto Raharjo. Menurut Sacipto Raharjo, politik hukum itu sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu di dalam masyarakat. Demikian sesi pemaparan pada kesempatan sesi ini. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa dapat membaca materi pada buku PIH pada modul ke-10 dan saya berharap mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sistem hukum dan politik hukum di Indonesia. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.